Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian dari Letare.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, Amang Inang dan adik-adik kami remaja Naposobulu. Kita akan mendengarkan warta di gereja kita pada minggu ini. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Yang kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Edward Simanung Khalid, Ibu Nur Fauzi Boru Huta Barat, pindah dari HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga 1, Distrik 9 Sibolga. Alamat Sektor Karmel. Mereka beribadah di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang ketiga, Prakonferensi dan Konsultasi Nasional Pemuda HKBP 2023. Mulai hari Rabu sampai Sabtu 25 sampai 28 Oktober 2023, HKBP mengadakan Prakonferensi dan Konsultasi Nasional Pemuda HKBP 2023 bertempat di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit Siborong-borong. Utusan Naposobulung dari gereja kita sekaligus menjadi utusan distrik untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah Joseph Hasibuan. Yang berikut, seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, mulai pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, seksi kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Yang berikut, kebaktian penghiburan. Pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Sintua Nainggolan, Sintua Borutobing, alamat Sektor Galilea. Yang kedua, pada hari Minggu 5 November 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Pardede Boru Simanjuntak, alamat Sektor Kapernaum. Yang berikut, amplop kantong keempat untuk Panitia Pembangunan Lama. Pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya untuk Panitia Pembangunan Lama, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikut, Konven Pangula Nagok Tiki dan Advent bersama pendeta pensiun se-Jabodetabek. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Sinode Distrik, maka yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Konven Pangula Nagok Tiki dan Advent bersama pendeta pensiun se-Jabodetabek adalah gereja kita yang akan dilaksanakan pada 11 Desember 2023. Sehubungan dengan itu, telah dibentuk panitia kecil untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni Nyonya Sihardame Simatupang Boru Raja Guguk, Nyonya Sintua Boru Sitohang, Nyonya Nababan Boru Hutagaol, Nyonya Anita Budiono Boru Pardede, yang dibantu oleh Bendahara HKBP Bogor dan Parartaun. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, maka panitia kecil akan mengadakan bazar makanan mulai Minggu 5 November 2023 dan PO
dapat menghubungi panitia kecil tersebut di atas. Yang terakhir, keuangan. Saldo per 20 Oktober 2023 sebesar 341.592.463 rupiah. Saldo lain-lain ruas mangurupi ruas 46.239.000. Pemasukan 71.928.000. Pengeluaran 42.747.166 rupiah. Saldo per 27 Oktober 2023 417.12.297 rupiah. Demikian warta pada gereja kita minggu ini. Terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh
dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan tema kita pada saat ini adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Jika kita belajar dari kisah pengalaman para nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan berani dan dengan lugasnya, mereka tidak takut untuk menegur dosa, menegur kejahatan yang telah dilakukan oleh umat Allah ataupun bangsa-bangsa lain. Sebagai perpanjangan lidah Allah, mereka setia, sabar, dan tidak takut untuk menghardik tindakan ketidakadilan, ketidakbenaran, kecemaran. Tak segan-segan mereka juga menyampaikan hukuman Allah yang akan berlangsung jika mereka tidak bertobat. Sekalipun mereka harus menderita, disiksa hingga mati, namun hidup mereka tidak bercela. Mereka punya dedikasi, mereka punya ability, punya spirit yang tetap menyala-nyala, menyerukan kebenaran Allah di tengah-tengah angkatan manusia yang penuh dengan dosa. Demikian juga dalam perjalanan penyebaran Injil di Perjanjian Baru. Bahkan Yesus pun ada banyak haters, ada banyak yang membenci, ada banyak musuh yang tidak menyukai kebenaran Allah. Itu juga yang harus disampaikan oleh para rasul, para hamba-hamba Tuhan hingga pada zaman sekarang ini. Kita tahu badan-badan sending baik yang dimulai dari gereja-gereja dari Eropa, Jerman, Inggris, Amerika, sampai ke benua Asia, sampai ke negara kita ini Indonesia, sampai ke tanah Batak secara khusus. Munson dan Liman yang dengan berani membawa berita Injil agar orang-orang Batak diselamatkan dan menerima keselamatan dari Kristus. Mereka tidak menyayangkan nyawanya agar terang Injil bersinar di tanah Batak, dan impactnya sekarang orang-orang Batak diberkati, orang-orang Batak semakin maju, orang-orang Batak yang sudah menjadi percaya kepada Kristus berhasil menjadi berkat semua aras kehidupan ini. Amin. Dan hingga pada saat ini kita sudah menjadi berkat. Dan itu harus kita akui bahwa aku sudah menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluargaku, bagi tetanggaku, bagi masyarakat dimanapun aku bekerja, apapun profesiku. Namun masih ada saja kehadiran gereja tak dapat diterima oleh lingkungannya. Masih ada saja hamba-hamba Tuhan yang ditangkap dan dipenjarakan. Semua hamba Tuhan menginginkan gereja dapat bertumbuh dan berbuah serta bertindak menjadi berkat dimanapun gereja itu berada. Termasuk gereja-gereja kita yang ada pada saat ini di sekitar kita. Namun apa yang terjadi? Sering sekali gereja mengalami skisma, perpecahan, bukan karena
persoalan dari luar, tetapi kebanyakan persoalan yang datang dari dalam. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi persaingan yang tidak sehat. Terjadi pelayanan ketidakcocokan antar mitra pelayan. Apakah itu pendeta sesama pendeta, pendeta dengan parhalado, parhalado dengan jemaat. Begitulah terus berputar-putar. Ada banyak gereja-gereja terjadi skisma, perpecahan. Karena apa? Karena di dalamnya mencari keuntungan. Di dalamnya banyak yang gila hormat. Ada roh superioritas, merasa lebih hebat dari yang lain, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenangnya. Terjadi korup di mana-mana, penindasan, pembunuhan karakter, ada egoisme dan masih banyak faktor. Kiranya gereja-gereja kita di zaman sekarang, kini dan di sini telah mengakhiri perpecahan, mengakhiri perselisihan. Itu sebab kata Paulus di jemaat Filipi, sukacitaku yang terbesar adalah ketika kamu sehati, sepikir, satu tujuan. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang telah terjadi di jemaat Tesalonika, itulah yang telah terjadi, yang telah saya sebutkan faktor-faktor itu. Paulus berhak untuk membela hak kerasulannya, menentang orang-orang yang sudah memfitnahnya. Seolah-olah dia sama seperti seorang penjahat yang terus diincar oleh polisi. Para lawan Paulus menuduh dia bahwa pemberitaannya adalah tidak benar, hanya sebuah penipuan. Dia dituduh bahwa pemberitaannya itu timbul dari maksud dan motivasi yang tidak murni. Motivasi yang tidak murni, akatarsia. Ada maksud yang tidak baik terhadap lawan jenis. Karena Paulus pernah katakan, ada cium kudus. Katakan damai dalam persekutuan. Dan itulah banyak orang overthinking untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada banyak tuduhan-tuduhan kepada Paulus. Dikatakan bahwa kelicikannya untuk menyesatkan banyak orang. Pada zaman Nazi Jerman sering diungkapkan suatu kebohongan berulang-ulang. Pernyataan berulang-ulang yang tidak benar, maka satu waktu itu dianggap menjadi suatu kebenaran. Maka para lawan Paulus menganggap seperti itu. Ajaran-ajaran Paulus itu sebuah kebohongan, sebuah kepalsuan. Itu sebabnya Paulus diindikasikan bahwa semua ajarannya itu hanya untuk menyenangkan hati orang, bukan menyukakan hati Tuhan. Tapi inilah yang dikatakan Paulus, bahwa apa yang dia ungkapkan, apa yang dia ajarkan, mengalahkan semua filsafat dunia ini.
Karena apa? Allah memberikan hak istimewa kepadanya untuk membuka tabir kerajaan Allah melalui hikmat Allah. Itu yang sangat berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau kita baca dalam ayat 5 dan 9, orang-orang di Tesalonika mengindikasikan bahwa Paulus dengan semua ajarannya, dengan semua pemberitaannya mencari keuntungan dengan bermulut manis, kolakeia, bermulut manis supaya mendapat pujian, mendapat sanjungan. Tapi semua itu ditemplak oleh Paulus bahwa itu tidak benar. Mengapa? Dia sudah menderita, dia sudah tersiksa, menghadapi bahaya ancaman di depan matanya, nyawanya terancam hanya karena memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita pada saat sekarang ini? Memang firman Tuhan ini juga menemplak kami sebagai hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil. Apakah khotbah-khotbah yang disampaikan hanya untuk enak didengar? Apakah pendeta itu harus menjadi seorang pelawak yang membuat lelucon-lelucon sehingga menyenangkan hati jemaat? Jika ditegur, oh jangan lagi pendeta itu diundang berkhotbah di sini. Pendeta A itu tidak baik berkhotbah, hanya menyentil, hanya menyindir. Lalu ada beberapa jemaat yang membenci kami. Atau apakah kami harus mengubah supaya kami menyampaikan firman Tuhan dengan bermulut manis? Hanya memuji jemaat-jemaat tertentu. Lalu menohok, menghakimi, menyampaikan dengan nada yang keras kepada jemaat yang punya masalah. Apakah ini dapat kita terima atau tidak? Ketika firman Tuhan dengan keras, dengan tegas disampaikan, banyak jemaat yang membenci pendetanya. Lalu apakah kami harus mengubah itu? Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, yang dimaksudkan oleh Paulus dan dia membela dirinya bahwa semua apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa semua itu tidaklah benar. Maka kata Paulus dalam ayat 7, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Yang pertama inilah yang kita mau lihat profil dari Paulus. Saya harus banyak belajar bahwa Paulus sebagai role model dalam pelayanan. Pasti sedikit banyak juga kami sudah mengalami, sekalipun hanya mungkin berapa persen saja yang dihadapi oleh Paulus. Sekalipun yang kami hadapi sudah pernah nyawa terancam di depan mata sendiri. Tapi belumlah seberapa seperti penderitaan daripada Paulus. Maka tidak pernah dan tidak boleh berbangga hati sebagai hamba Tuhan. Oh, inilah yang sudah saya kerjakan. Oh, inilah yang sudah saya lakukan. Jemaat kami hebat.
Jemaat kami luar biasa. Tapi bagaimana kita mau melihat pelayanan bertumbuhkah di dalam rumah? Dari rumah baru keluar. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Semoga kita tidak di dalamnya ya. Rajin bergereja. Tetapi firman Tuhan tidak berdampak di dalam kehidupannya, tidak ada perubahan. Maunya kita menggumuli anggota keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Ada banyak pendeta yang berhasil di sana, tetapi keluarganya tidak harmonis ya. Ada banyak pejabat-pejabat di sana berhasil, tapi keluarganya berantakan. Maka apa semuanya itu? Samakah keluarga pendeta dengan yang lain? Sama-sama manusia. Maka kata Paulus, seperti seorang ibu yang mengasuh, yang merawat anaknya. Demikianlah hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin juga harus bisa merawat jemaat, merawat bawahannya yang dipimpinnya. Bagaimana kita sebagai seorang ibu? Kalau di dalam ayat berikut kata Paulus, kami juga sama seperti seorang bapa. Berarti klop, ibu dan bapa, suami istri, orang tua. Bukan hanya ibu. Bukan hanya ibu yang mengasuh, merawat anaknya, tapi juga bapak, suami. Inilah yang mau dikatakan oleh Paulus, harus ada wibawa orang tua. Wibawa sorga itu harus ada di dalam diri kita. Ingatlah, anak-anak kita adalah seorang modeling ya. Maka dia akan meniru karakter kita, meniru ucapan kita, meniru juga pola pikir kita. Anak-anak juga bisa membaca pikiran kita. Di zaman teknologi sekarang, mereka bisa mengamati kita, menganalisa kita. Oh, mamaku begini, oh papaku begini. Mereka bisa mengambil keputusan dengan penilaian, kok mamaku, papaku kurang harmonis. Mereka hanya kompak di luar saja, di rumah ribut saja, terus ribut. Oh, papaku tidak pernah mencium keningnya mamaku, tidak pernah membuat tangannya memeluk mamaku, tidak pernah memberikan pujian. Bahkan istri menceritakan, mama menceritakan kekurangan suaminya, ayah dari anak-anaknya. Di pihak lain, suami bapak menceritakan kelemahan istrinya, ibu dari anak-anaknya di depan anak-anaknya. Bisakah kita menjadi role model bagi anak-anak kita? Anak-anak kita bisa ambigu, bingung. Mana ini? Mamaku katakan A, papaku katakan B. Saya teringat ketika saya melayani di daerah Toba dan juga daerah Selindung. Ternyata karakter orang Batak itu sama. Dan itu juga terbawa-bawa sekalipun kita sudah di zaman now. Tahun 93 saya praktek dan juga ditahbiskan di Toba. Melayani juga di Selindung, daerah kantor pusat HKBP. Ada itu yang disebut dengan pargodungan ya. Ada gereja, ada sekolah. Saya berpikir sekolah inilah tempat anak-anak kita menerima di dahi pengajaran. Tapi apa yang saya dengar, sekalipun saya anak guru, anak sintua,
Tapi mengingat itu tidak pernah diajarkan oleh orang tua. Tetapi ketika saya menjadi pendeta, saya mendengar itu. Apa yang diungkapkan, maaf, oleh pengajar-pengajar. Mungkin karakter kita orang Batak begitu keras. Kata-katanya keras, tindakannya keras. Coba kita bayangkan, dari mulai masuk sampai les terakhir anak-anak kita, apa yang diucapkan? Hanya nama-nama hewan dari A sampai Z. Wah, telinga saya tebal mendengarnya. Ya Tuhan, ampunilah kami orang-orang Batak ini. Betapa kerasnya. Tapi itulah didikan. Tanpa disadari. Keras dengan ucapan. Apalagi itu kalau huruf A diterjemahkan dalam bahasa Batak menjadi huruf B. Huruf M diterjemahkan huruf B. Kan itu yang sering keluar ya. Itulah menjadi habit kita. Saya berdoa agar di zaman sekarang kita sudah berbaur dengan orang-orang yang heterogen. Kita bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah keberagaman suku dan agama-agama. Bukan saja melihat orang Batak seperti wajah saya yang marsuhi-suhi, tapi itu harus dilihat dari ucapan dan kelembutan hatinya ya. Amin. Jangan orang melihat itu pasti orang Batak karena dilihat dari wajahnya. Belum lagi dia ngomong orang sudah punya stereotip ya. Oh itu orang Batak. Seperti itu. Ya, sudah dikenali kita ya. Belum lagi ngomong orang sudah tahu. Ayalah Batak doi gitu. Itu yang mau kita ubah. Bagaimana kita mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu, bolehlah saudara melakukan di luar. Itu pun tidak diperkenankan ya. Molo parjuji nautu sandohita unang hita marjuji di jolo ni anak kota. Molo parisak nautu sandohita unang marisak hita di jolo ni kaya anak kota. Apalagi me kanido kan. Disuruh musik anak kona manuhor kartu joker. Disuruh dope anak kona manuhor sigaret. Kita belum bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Lalu bagaimana kita mau merawat mereka secara fisik bertumbuh sehat. Bukan hanya dikasih vitamin, dicekokin dengan makanan kenyang, dengan susu yang berkualitas. Tapi bagaimana rohaninya, ini yang paling penting. Harus seimbang. Maka kata Paulus, seperti seorang ibu, seperti seorang bapa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka perlu kita meneladani Paulus. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, sebagai sintua, sebagai parhalado non partohonan yang berkecimpung dalam kepanitiaan, dalam kategorial, semuanya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menerima pujian. Amin. Lakukanlah itu. Saya mendengar tadi lagu pujian dari Ama dan Letare tentang doa. Maka dikatakan bahwa Tuhanlah debatado nama dongani dang mabiarpe laho madalani nguluon ya tu debatado tapas ahat saluhut nguluta di bagasan hagaliota jadi dang alani gogo hita di nguluon. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya menjadi berkat. Amin. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Bagaimana kita meniru teladan
daripada Rasul Paulus menjadi role model dalam pelayanan, dalam iman, dan dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini karena kasih Tuhan yang memberkati kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Berkati kami Tuhan, ada banyak pencobaan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Bahkan terkadang kami menderita, tidak berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini kami diberikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran yang daripadamu melalui sikap hidup kami, melalui tindakan kami, sehingga kehidupan kami boleh berbuah, diberkati, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Apapun profesi kami Tuhan, siapapun yang kami pimpin, terutama kami sebagai orang tua, berkati supaya kami memiliki wibawa sorgawi untuk memimpin keluarga kami, memimpin, mengasuh, merawat anak-anak kami Tuhan, sehingga kami dimenangkan menjadi orang tua yang patut dihormati oleh anak-anak kami, anak-anak yang patut untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh diubahkan, kami boleh berpikir dengan positif, dan kami memiliki transformasi di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Talenta, kemampuan, hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami pakai semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam doa syafaat ini kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan juga orang-orang dewasa, orang tua, lansia, dan semuanya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan baik di dalam pertumbuhan anak-anak kami, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur mereka, Engkau sediakan masa depan terbaik bagi anak-anak kami, baik pekerjaan, baik jodohnya. Biarlah Tuhan yang menyampaikan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lansia, yang sudah menjadi opung. Biarlah Engkau berkati seluruh peparan, seluruh keturunan, anak cucu mereka, baik di luar negeri maupun di negara kami ini, baik di dalam rumah kami juga. Biarlah Tuhan Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mendoakan jemaat yang tambah, keluarga Edward Simanung Khalid, Nur Fauzi Boru Huta Barat yang datang dari HKBP Sibolga Julu. Berkati mereka Tuhan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Engkaulah menambahkan sukacita, Engkau memberikan keturunan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ada banyak program-program gereja kami dan juga pusat prakonferensi dan konsultasi nasional pemuda HKBP tahun 2023 ini yang akan dimulai dari hari Rabu hingga hari Sabtu tanggal 25-28 Oktober yang akan datang ini. Kau berkati utusan Apostel Bulung, biarlah dia boleh membawakan keputusan dan dapat menerapkan melalui uluan kami supaya gereja boleh diberkati dan anak-anak Apostel Bulung kami Tuhan boleh semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, punya dedikasi, mereka tetap setia dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan seluruh program baik dari Dewan Koinonia, Diakonia dan Marturia dan seluruh seksi. Tuhan berkati
sehingga semua dapat berjalan dengan baik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak kami sebutkan nama mereka, dan juga mereka yang kami sebutkan, Riko A. Silitonga, Jovan Kamanulang, Nyonya Sintua Huta Barat Boru Simanjunta, Gevarial Natama Kendri Manalu, Daren Simorangkir. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai para dokter untuk menyembuhkan mereka. Engkau memberkati setiap alat yang mereka pergunakan, baik oksigen dan juga makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan, semua itu melaluinya Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Berikan kekuatan sukacita bagi mereka dan semangat supaya mereka boleh kembali melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan jemaat yang belum mendapatkan anak. Tuhan, kasihanilah keluarga-keluarga yang merindukan anugerah-Mu. Biarlah Engkau berikan kepercayaan kepada mereka untuk menjadi orang tua, sehingga mereka boleh bersama-sama dapat mendidik anak-anak yang akan Tuhan berikan kesehatan, juga kesehatian, dan juga kesetiaan bagi mereka, supaya mereka saling percaya, saling mencintai, saling mengharapkan bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang akan mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran. Berkati mereka supaya mereka tetap bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, bahwa banyak berkat-berkat yang akan Tuhan berikan lagi kepada mereka. Dan juga yang merayakan ulang tahun perkawinan, berkati Tuhan, tambahkan sukacita, tambahkan rezeki umur panjang bagi mereka semuanya. Dan seluruh kami yang hadir pada saat ini, ada banyak pergumulan kami Tuhan, biarlah Engkau lawat kami di setiap bangku kami, di setiap tempat duduk kami. Tuhanlah yang berkarya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan untuk dapat melakukan apa yang benar, apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan juga kami tidak lupa mendoakan pesta demokrasi untuk pemilihan presiden tahun 2024. Berkati Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memilih presiden yang terbaik, yang dapat memimpin negara kami ini akan datang. Biarlah Tuhan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana, yang beribawa, baik di rumah tangga kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Yesus yang sudah menebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Semua
baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sumberku. Segala isi hatiku semua dirasakannya. Ia tahu kelemahanku, walau dia tak berdosa. Kemenangannya untukku, baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sumberku. Tuhankulah penebusku atas semua dosaku. Darahnya yang membasuhku, jiwaku pun ditebus. Tuhan mati penggantiku, baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sumberku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hatiku dikuatkannya di dalam sengsaraku. Itulah yang menghiburku, baik hatiku. Ya Tuhanku, Kau sumberku. Telah isi hatiku, semua dirasakannya. Ya tahu kelemahanku, walau dia tak berdosa, kemenangannya untukku, baik hatiku. Ya Tuhanku, Kau sumberku. Tuhan pula penebusku atas semua